selaksa. Selaksa setelah saya cek di KBBI 10.000. Dalam bahasa Ibrani merbaba, merbaba 10.000. Makanya kalau kita lihat penerjemahan Yahudi sendiri kok, kita lihat kok. Ini Ya, ya, penerjemahan Yahudi ya, bukan Kristen ya kok. Ini kitab orang Yahudi nih. Kok lihat nih. ya, Di sini apa? My beloved is clear, kind, and ready, permanent among 10,000. 10 kok. 10,000. Jadi di antara ya. 10.000 orang. Silakan kok. Nah, intinya di sini berbicara kitab puisi tidak tertuju kepada siapa yang dimaksud. Nah, jadi dalam hal ini saya tidak memberikan suatu gambaran kepastian sebab tadi saya sudah bilang yang pertama ini berbicara tentang janji kita kemarin. Jujur saya ini secara tiba-tiba karena saya lagi sibuk persiapan Natal. Dan Oh yang iya. kedua, memang secara terus terang di sini tidak disebut kata laki-laki. Nah, siapa yang dimaksud 10.000 itu? 10.000 itu oke lah. Anandar bilang 10.000 dan sebagainya. Tetapi saya mau katakan di sini tidak tertuju kepada jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, jadi kalau AA nanti pakai, saya udah contohnya pasti AA masuk ada kata Mahmed. Nah, ini tidak tertuju kepada jenis laki-laki atau Baik. perempuan. Nah, jadi dalam hal ini sesungguhnya yang pertama, kitab Kidung Agung merupakan kitab puisi yang tidak hanya mengarahkan kepada satu pribadi atau kepada seseorang tersebut yang dimaksud oleh penulis. Demikian. Siap, terima kasih kok. Boleh saya tanggapi, boleh saya identifikasi siapa 10.000 yang dimaksud di dalam Kidung Boleh. Agung pasal kelima ayat ke-10. Daudi kekasihku kok. Daudi Oke. Syahpe Adom Dagul Merbaba. Di situ satu orang, bukan banyak orang, ya. Bukan Oke. Dodim, tapi Daudi kekasihku, satu orang. Nah, Merbaba 10.000. Saya tunjukkan kepada Kokoh dalam perspektif Yahudi dan Kristen tidak ada, ya. Tidak Oke. disebutkan siapa. Saya sampai Oke. selesaikan dulu ya, Koh. Saya selesaikan dulu ya, Iya, Koh. iya. Nanti Kokoh Mantap, tanggapi. mantap. Nah, saya identifikasi kok siapa orang itu. Saya identifikasi. Ada sebentar kok. Saya buka dulu ini di tripodnya agak keras ini. Tripod baru ini kok. Baik, Oh, sombong yang mantap, mantap. Diberkati selalu. Perikopnya kok apa namanya itu tripodnya baru ini kok. Jadi ini kan berat nih, Mantap, enak mantap. ini. Kalau Oke, kalau oke. ini sering jatuh kalau ini. Ini buat nanti kalau berpergian aja. Kalau ini berat Ya. ini enak nih kok. Jadi nggak stabil. Oke. Kita lihat nih kok. Ini ada namanya Sirah Nabawi kok. Oke. Ada ini namanya Sirah Nabawi kok. Nanti Kokoh bisa beli ya sebagai wawasan. Atau nanti kalau Ya. Kokoh nih mudah-mudahan ya kalau Kokoh mualaf nanti ini kan saya berharap berdoa ya kok ya. Boleh, boleh. Nanti saya kasih hadiah ini kok kalau Kokoh mualaf nanti ya. Iya, Ini bukunya namanya Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Siapa manusia yang pernah membawa 10.000 orang dan kulitnya kemerah-merahan? Hanya Nabi Muhammad kok. Saya tunjukkan di halaman ini. Di halaman berapa ya? Sebentar kok, sabar. Di halaman 592 kok. Ini bukunya tadi sudah saya ini kan. Di dalam pasukan Islam bergerak menuju Mekah. Saya bacakan ya. 10 hari oke. lewat dari bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah bersama 10.000 orang. Ini Ya. dalam peristiwa Fathul Mekah, Nabi Muhammad membawa 10.000 orang. Nandar, di dalam Alkitab kulitnya putih kemerah-merahan. Jangan cocokologi. Emang Nabi Muhammad kulitnya putih kemerah-merahan? Baik, saya tunjukkan. Nabi Muhammad itu kulitnya putih kemerah-merahan. Di mana? Di halaman 718. Kita lihat dulu footnote-nya. Footnote nomor 2, Sahih Bukhari. Footnote nomor 2, Sahih Bukhari. Kita lihat nih hadisnya. Anas bin Malik berkata, kedua telapak tangan Rasulullah ya, kedua telapak tangannya lapang. Kemudian ia Ya. berkata, kulit beliau putih kemerah-merahan. Kita lihat footnote-nya nomor 2 itu terdapat di dalam
Hadis Sahih Bukhari. Jadi satu-satunya manusia yang membawa 10.000 orang dan kulitnya putih kemerah-merahan hanya baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri-cirinya. Kemudian Oke. saya selesaikan dulu ya. Nanti kokoh boleh Ya. tanggapi. Di ayat ke-11-nya, Rosyau ketempas kesetau tal-talim syehorat oreb. Apa di situ Oke. dikatakan? Kita lihat di dalam terjemahannya ya, ayat 11. Hmm. Bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti gagak. Kokoh nanti tanya kepada Ustadz bagaimana bentuk rambut Rasulullah. Bentuk rambut Rasulullah SAW itu mengombak dan hitam. Hitam seperti gagak. Ayat ke-10, ayat ke-11 menceritakan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. 10, 11 menceritakan karakteristiknya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi di ayat ke-16 Kita Ya. buka dulu di ayat ke-16 kok. Saya bacakan dalam ayat ke-16. Nah, saya bacakan ini ya. Kokoh, boleh nggak layar saya besarkan dulu. Nanti Kokoh kalau mau buka data saya besarkan juga. Boleh ya, Boleh, boleh, boleh. Boleh. Biar kelihatan besar gitu loh, biar puas. Nah, Kokoh, Kidung Agung 5 ayat ke-16. Sini saya bacakan ya. Hikomam takim fekhula Muhammadim dehdodi wa zahri binati Yerusalem. Nah, di sini Kokoh hikomam takim. Hiko mamtakim. Kata-katanya itu begitu manis. Wekhla segala padanya Muhammadim. Kata-katanya begitu manis, begitu baik, begitu sangat benar. Fekhullah segala sesuatu padanya Muhammadim. Tadi Kokoh mengatakan ini bukan mengidentifikasi satu orang. Kokoh, ini Ya. saya belajar Ibrani Mohon maaf ya. Saya Ya. belajar Ibrani selama 3 tahun. Saya diajarkan gramatikal Ibrani. Kokoh perhatikan di sini ada jeh Jeh inilah. Nah, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Ibrani ada isim isaroh, kata tunjuk. Kalau kata tunjuk di dalam bahasa Arab untuk muzakhar, untuk laki-laki hadza. Untuk mu'anas, untuk perempuan hadhihi. Begitupun di dalam bahasa Ibrani. Kalau merujuk kepada laki-laki menggunakan jeh. Ini yang saya tunjuk nih jeh. Kalau merujuk kepada perempuan jot. Jadi kalau Kokoh katakan itu tidak seorang laki-laki, ini merujuk kepada seorang laki-laki karena ada jeh. Kalau perempuan jot. Kalau laki-laki dan perempuan atau laki-lakinya banyak eleh kalau dalam bahasa Ibrani. Ingat, kalau laki-laki sendiri, jeh. Kalau perempuan, jot. Kalau laki-laki dan perempuan, eleh. Kalau perempuan semua, eleh. Kalau laki-laki semua, eleh. Tuh, itu kata tunjuk ya. Jadi di sini, hikomam takim, fekhullah Muhammadim. Segala sesuatu pada Muhammad itu sangat manis, sangat baik, sangat cakap. Zehdodi we zehrai benot Yerusalem. Dia ini adalah kekasihku dan sahabatku, wahai putri-putri Yerusalem. Nah, coba kita translate kata Mahmadim ini Ini kata Mahmadim, coba saya copy, saya bol. Saya bol ya. Ini saya bol, ini ada copy. Kita lihat nih. Google Translate Ibrani ke Arabik. Kata yang tadi kita copy paste. Nah, kita copy paste. Paste. Bahasa Ibraninya ayatnya sama. Teman-teman lihat hurufnya, screenshot sama enggak dengan ayatnya? Ini hurufnya, teman-teman ya. Hurufnya sama kan? Tuh. Ya, Mahmadim. Setelah ditranslate ke dalam bahasa Arab, Hebrew Mahmadim. Dalam bahasa Arabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di dalam terjemahannya ayat ke-16. Nah, ayat ke-16 ini terjemahannya dari LAI. Sorry, 16 ya, 15 sih. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Ini jadi kata sifat bukan proper name.
Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Nah, kita lihat nih terjemahan dari lembaga Alkitab itu, segala sesuatu padanya ini apa gitu loh. Dalam bahasa di dalam bahasa Ibrani, leksikonnya itu apa? Kita lihat kok, di paling bawah itu ada leksikon. Nah, padanya menarik. Ini padanya menarik ini kata sifat atau nama orang. Kita lihat nih kok. Ini kan ada leksikonnya kok ya. Ini dari Alkitab Sabda loh. Kokoh juga buka bisa. Nah, kita lihat, kita klik ayat ini. Leksikonnya 04261, klik. Ini leksikon. Leksikon 04261. Ternyata leksikonnya adalah Mahmad. Di sini ada akar kata atau masdar. Referensi tuot masdar, akar kata dalam bahasa Ibrani sores. Ada 673 kok. Apa 673 di sini kok? Nah, ternyata Hamad. Hamad itu senada dengan Ahmad. Kita lihat di bawahnya. Bener nggak itu Muhammad? Kita lihat kok. Di sini apa kok? Ini LAI sendiri yang nulis loh kok. Bukan saya, bukan umat Islam. Dalam penjelasannya Hebrew word-nya Hamad atau Ahmad, kita lihat nih. The Arabic Hamidah main price and the name siapa kok? And the name Muhammad comes from the root. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad tertulis tercatat di dalam kitab terdahulu, bahkan dijelaskan bukan oleh pakar umat Islam, tetapi oleh pakar sarjana teologi sendiri, bahwa Hamad, bahwa Mahmad merujuk kepada satu nama yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi umat Islam. Sebentar ya, agak ngeblur sebentar. Oke, nah tuh. The Arabic Hamidah main phrase and the name Muhammad comes from the root. Jadi ini bukan cocokologi, ini tafsiran, ini penjelasan, ini interpretasi, ini penjewantahan, ini deskripsi dari pakar sarjana teologi. Hamad Ahmad ternyata merujuk kepada satu nama, the name Muhammad. Silakan Kokoh. Kalau Kokoh mau menyanggah, kalau mau menanggapi, silakan Kokoh. Oke, terima kasih. Boleh ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Anandar. Sama-sama kok. Oke, jadi begini, saya tidak sedang menolak apa yang menjadi pemaparan Anandar, tetapi sekali lagi, makanya saya bilang tadi kita harus berbalik pada konteks. Pertama, bagian ini adalah kitab puisi. Dan sekali yang kedua, tidak berbicara kepada tertuju satu orang. Dan yang ketiga, kata yang Aan gali itu sesungguhnya itu, sedikit saya memberi petunjuk data. Silakan. Maaf ya, bentar ya. Boleh. Nah, kelihatan enggak? Enggak, belum kok. Buka. Kok buka dulu. Enggak, belum dibuka kok. Kokoh belum dibuka layarnya. Belum dibuka layarnya. Sorry. Kelihatan enggak? Belum dibuka. Oh, belum dibuka. Ini? Oke, saya besarkan ya kok. Bentar dulu. Saya besarkan dulu punya Kokoh sebentar. Nah, silakan kok. Ya. Ya sama aja sih ya, sebetulnya nggak bisa dibesarkan ini. Iya. Ya, bentar. Saya kembalikan dulu kok. Sama aja tuh kan? Sama aja. Ya, nggak bisa. Kalau Kokoh nggak bisa dibesarkan. Silakan. Oke. Nah, ini saya tidak sedang bertanding dengan Ananda bahwa saya jago Ibrani atau Yunani. Saya tidak. Saya orangnya hanya masih bumbu-bumbu. Tapi saya mau sampaikan yang pertama, secara garis besar, kata-kata itu berbicara begini. Kata-katanya itu artinya semata-mata manis. Karena ini sedikit ada, saya memiliki suatu pelajaran yang saya dapat dari seorang yang sungguh terkenal. Segala sesuatu padanya menarik, demikian kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem.
Nah, apa itu kata Ibraninya? Nah, ingat ini ya, saya tidak sedang melakukan hal apa ya, ingat. Ya. Kata Ibraninya Mahmad, artinya kata sifat yang berasal dari kata dasar Mahmad yang berarti desire atau hasrat, keinginan atau birahi. Nah, atau lebih dalam lagi sesuatu yang diinginkan. Nah, terus ini masih ada lagi contohnya. Kata im di sini adalah bentuk jamak sehingga ini memakai kata mahmadim, maknanya sangat menarik atau sangat dihasrati. Nah, lebih lanjut lagi dan lain sebagainya. Oke, saya kembalikan. Bentar ya. Ya boleh kok, silakan kok. Kokoh, coba Oke. Nah, Kokoh, bentar, eh bentar dulu, Kokoh, An. Ini, baik. Oh belum bentar belum, dulu. silakan. Oh belum, saya kira sudah. Lanjut kok, Bentar lanjut. dulu. Nah, Saya belum. nah, Silakan kok, lanjut, santai ini aja. ya, ini penggalian. Mm. Jadi kalau Aan bilang tadi itu tertuju kepada Nabi Aan, ini saya tidak sedang menghujat ya. Ini Iya, jangan nanti tenang aja ada kok. pemotongan. Tenang. Ya. Iya, tenang aja Kalau kok. Aan Lanjut. ajukan ini kepada Nabi Anda, jadi ini bisa dikategorikan ini bersifat suatu birahi. Ini sekali lagi saya tidak sedang menghujat. Ini Iya, Aan, iya. hormat saya. Saya Iya. tidak sedang menghujat. Ini kalau Aan pakai ini kata ini sedang bersifat dalam bentuk birahi. Makanya saya sampaikan tadi, akan semakin celaka Aan kalau memakai kata ini. Dan bisa saya katakan dan kategorikan, Nabi AA itu secara tidak langsung menyatakan dalam bentuk birahi. Sorry, maaf. Saya tidak sedang menghina. Ini hormat saya kepada teman-teman muslim. Nah, terus kalau berbicara tentang mungkin karena bercahaya, Nabi Musa bukan hanya berbicara dia bermuka, bukan hanya berbicara dia mungkin perbandingan Nabi Muhammad itu bercahaya. Nabi bermuka merah. Nabi Musa bahkan bukan hanya bermuka merah tetapi bercahaya. Dan kalau berbicara tentang pembawaannya, bukan hanya 10.000, berjuta ketika dia mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi dari segi ini saya memaparkan apa yang menjadi penggalian saya. Dan saya sekali lagi hormat, tidak sedang menghina Nabi, orang Islam, teman-teman Islam, tetapi penggalian ini tertuju kepada suatu birahi. Kalau Aan pakai kata Mahmad ini sesungguhnya sedang mencelakakan diri. Demikian, Aan. Baik. Terima kasih Koko. Ini kalau ini Kristen yang santun tuh sampai mohon maaf, mohon maaf. Wah ini beda dengan yang lain. Nah kalau Kokoh ini memang dia pendeta teman-teman ya, yang melayani lah ya, Baik, hamba Tuhan belum lah ya. pendeta dulu, masih Tapi dulu. Ya, sudah hamba Tuhan kan, belum pendeta. sudah berkhotbah Ya, kan, siap. tuh kan, sudah Saya calon khotbah, pendeta. calon Ya, pendeta lah ya. Sebaik saya bilang calon pendeta. Cie. Kokoh yang saya kasihi, kapan hari ya. kalau saya tidak salah, Kokoh membuka Alkitab Sabda yang saya buka sekarang. Betul? Siap. Betul. Sekarang Kokoh sendiri yang buka deh. Saya lebarkan nanti layar Kokoh. Atau saya ya. Kokoh cek Boleh. sendiri lah ya. Jadi kalau Boleh. yang Kokoh sampaikan tadi mungkin dari Bambang Nursena kan. Bambang Ya, Nursena, Bambang Nursena belum berani debat dengan saya kok. woi Baik, kita mantap. iya, Bambang Nursena itu saya rasa lebih hebat Kokoh daripada Bambang Nursena. Kalau Kokoh berani diskusi sama saya, Bambang Nursena belum berani sama saya diskusi. Tapi saya Jangan, anculingi jempol Kokoh. Iya, jangan kita bawa di sini dia, jangan Masya gitu Allah. Baik, nanti. baik, baik Koh. Kita Kita langsung ke sini cukup aja, aja. jangan. Baik Kokoh. Kokoh Itu makasih Koh ya. Baik Koh. itu yang sangat saya favoritkan, jangan. Kita Baik, kita baik, aja. baik, baik, baik. Terima kasih baik Kokoh. Baik. Mohon maaf ya Koh. Saya lebarkan kembali layar saya Koh ya. Mohon izin ya Koh. Boleh. Boleh. Tuh, Ini ini Kristen sorry yang sorry sebelum lanjut, kata mana yang Aan ambil? Oke, saya kata Mahmadnya. Nah, Iya, dari kata bahasa Indonesianya dulu. Dari mana? Biar oke kita kita enak lihat, kita lihat. Oke kita mengerti. lihat ya. Kita lihat nih kok. Ini kan Alkitab Sabda nih ya. Alkitab Sabda ini bukan Oke.
bukan miliknya umat Islam. Kita lihat nih, Alkitab Sabda ini yayasan resmi loh. Ini saya bukakan buat kokoh nih. YLSA. Saya juga Nah, ini ya. saya pilih. Oke, ini kita tunjukkan kepada teman-teman Kristen yang lain. Maksudnya takutnya dikira, oh ini mah dari Islam, nah gitu kan. Oke. Nah, kita lihat nih. Yayasan Lembaga Sabda, aduh sebentar kok. Enggak, kita masuk aja. Sorry. Ya, baik, Itu di Kokoh. ayat berapa? Baik. Nanti saya jelaskan dulu kepada teman-teman, takutnya dikhawatirnya ini dari Islam gitu mah. Nah, orang Kristen itu udah percaya mereka karena saya ada di situ. sorry. Baik. Oh, saya langsung aja karena Kokoh sudah membenarkan kalau ini dari Kristen ya. Baik, Alkitab Sabda ya, Kidung Agung 5 ayat 16. Kita lihat nih. Kita lihat. Nah, di dalam ayat ke-16, ini kan ada leksikon kan? Ada leksikon, padanya menarik kan? Padanya menarik. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanggapi terlebih dahulu. Tadi kata Kokoh. Kokoh ini mengacu kepada satu orang, Kokoh. Tadi sudah saya ulangi loh. Kalau ini adalah kata tunjuk dalam bahasa Ibrani. Kalau untuk perempuan, Jod. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk laki-laki 2 orang, eleh. Kalau untuk perempuan 2 orang, eleh. Kalau untuk laki-laki perempuan, ada gabung misalnya laki-laki dan perempuan, eleh juga. Ini satu pribadi. Kita lihat lagi ke Kidung Agung terjemahannya. Ada leksikon, padanya menarik, 04261. 04261, kita klik. Nah kan. Nah, ternyata arti dari Mahmad itu bisa juga berharga kok. Bisa juga indah. Artinya bukan hanya sesuatu yang tadi birahi, bukan. Yang kau cintai. Ya, yang berharga, yang indah, yang barang berharga, menyenangkan. Jadi bukan hanya ada satu terjemahan. Nah, dalam ininya 0241, di sini ada rapper. Kok bisa klik 673 itu mengacu kepada siapa? Caranya ini kursor, caranya didekatkan saja nanti muncul sendiri ya. Jadi ini caranya ya. Kursor ditunjukkan ke 6731 muncul di sini. Nah, ini penjelasan dari orang Kristen loh. Nah, penjelasannya apa? Tuh. The Arabic Hamidah main price and the name Muhammad comes from the root. Jadi di dalam penafsiran sebentar kok, biar tadi jelas ya. Di dalam penafsiran orang Kristen sendiri bahwa Muhammad atau Ahmad atau Mahmad merujuknya yang berarti pujian, and the name dan nama Muhammad comes from the root, dari akar katanya. Akar kata Hamad atau Ahmad. Ternyata Kokoh, Hamad ini juga ada loh Kokoh. Kita lihat nih dalam Quran surat. Saya sebagai ini aja kok ya, sebagai pembanding aja ya kok ya. Quran surat ke-61 ayat ke-6. Sebentar kok ya, boleh ya kok. Ya, Quran surat 61 ayat ke-6. Saya bacakan dalam bahasa Arabnya. Quran bahasa Arab ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bainati qalu hada syihrun mubin. Nah, di sini dikatakan, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, bentar ya. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Ahmad adalah nama lain dari Muhammad. Kalau dalam bahasa Ibraninya ternyata Hamad. Nah, makanya kok Nabi Isa menyebutnya Ahmad, karena untuk menyelaraskan apa yang terdapat di dalam Kidung Agung. Ternyata di dalam Kidung Agungnya apa bunyinya? Hamad. Ini akar katanya 673, Hamad. Artinya siapa? The Arabic Hamidah main price and the name Muhammad.
comes from the root. Ini yang nulis para sarjana teologi Kristen sendiri. Saya hanya membacakan, saya hanya menunjukkan Hamad atau Ahmad, Quran surat 61 ayat ke-6. Terima kasih Kokoh, gitu klarifikasi dari saya. Silakan Kokoh. Sebentar ya, saya besarkan dulu layar Kokoh. Oke. Oke, terima kasih Anandar. Sama-sama Kokoh. Sekali lagi saya sering bilang bahwa terjadi perbedaan bukan berarti kita menyebutkan Anandar salah ataupun saya salah. Kalaupun kita terjadi salah dua-duanya, kita adalah manusia yang fana. Betul. Tetapi dalam hal ini sekali lagi, nanti kalau ada kata-kata saya tidak memuji, maafkan saya. Dalam hal ini kembali lagi, sebenarnya makanya saya bilang tadi, kita harus berada pada konteks. Nah ini disebut tadi mempelai perempuan, memuji mempelai laki-laki di hadapan Yerusalem. Apa artinya? Ini sesungguhnya seperti yang saya bilang tadi. Ini kan konotasinya dalam bentuk birahi. Seorang perempuan memuji seorang laki-laki. Dan ini tidak tertuju kepada nama seorang seperti yang Aan gali. Nah, kalaupun Aan gali seperti itu, dan memang ini ada kemiripan nama, dan ini, makanya saya bilang tadi, ini Bapak, akan Kokoh, menjadi Kokoh, ya. Saya mohon maaf interupsi sedikit ya. Interupsi sedikit aja, nanti Kokoh 10 menit juga saya akan tanpa interupsi. Bagaimana pendapat Kokoh dengan sarjana teologi yang mengatakan bahwa Ahmad atau Hamad ini merujuk kepada nama yaitu Muhammad? Ya ini nih. The Arabic Hamidah main price and the name Muhammad. Ini kan bukan karangan umat Islam nih, ini karangan sarjana teologi bahwa akar katanya itu Hamad atau Ahmad nih 673 dan merujuk kepada seorang nama yaitu Muhammad. Ini bagaimana? Ini kan bukan pernyataan saya, ini kan bukan ucapan saya, tetapi ucapan dari kalangan kekristenan sendiri bahwa ini merujuk kepada nama Muhammad. Nah, itu bagaimana pendapat Kokoh tentang Alkitab Sabda? Oke, kalau Kokoh tidak sependapat dengan saya kan orang Islam. Nah, ini kan ditulis oleh orang Kristen nih, bahwa Hamad atau Ahmad itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Nah, atau kepada nama Muhammad. Nah, ini bagaimana menurut Kokoh? Silakan Kokoh. Oke. Menurut saya, di dalam dunia pengkhotbah, seorang pendeta, itu tafsiran itu hanyalah bumbu-bumbu. Inilah makanya sering saya harus lebih mendalami dulu teks dan konteks. Itu tafsiran itu bumbu-bumbu. Karena belum tentu yang Aan tafsirkan itu menjadi suatu terpenting dan kebenaran. Sekalipun menurut Aan itu benar. Begitu juga saya sebaliknya. Inilah yang saya bilang tadi, kita adalah manusia fana. Dan ini bukan mengambil suatu klaim bahwa itu pertunjukan bahwa untuk hal itu kepada Muhammad atau Nabi Muhammad, sorry. Nah, jadi kalau Aan tadi gambarkan dia bermuka merah, saya sudah beri gambaran. Nabi Musa bukan hanya bermuka merah, tetapi bercahaya. Terus kepada siapa tertuju 10.000 orang? Nabi Musa melebihi daripada yang dia bawa. Nah, terus bagaimana dengan tafsiran yang Aan baca itu? Sekali lagi, data itu bukan berarti saya klaim adalah salah. Seorang penafsir bukan berarti dia adalah benar. Aan boleh memberi suatu pandangan, tetapi belum tentu orang menganggap itu adalah benar. Nah, siapa yang benar ketika kita meneliti teks demi teks dan memahami kalau di dalam kekristenan apa yang menjadi suatu inti pokok yang menjadi berkat, itulah yang harus kita sampaikan. Nah, dalam hal ini itulah saya bilang tadi, konteksnya seorang perempuan memuji seorang laki-laki. Nah, jadi kalaupun Aan mempertahankan ini tertuju kepada Nabi Muhammad, yang pertama, Kidung Agung bukan berbicara kitab nubuat, ini kitab puisi. Dan bisa dikategorikan, kalaupun lebih memberikan suatu pemahaman dalam, ini asumsi. Contoh, kalau kita menganggap, oh ini Kidung Agung ini kitab puisi, berarti ini harus kami anggap ini suatu pembenaran. Terserah. Tetapi saya mau bilang, kitab Kidung Agung bukan berbicara kitab nubuatan. Dan yang kedua, di balik itu, sekali lagi, apapun yang terjadi, saya tetap kekeh.
bukan hanya berbicara dengan tafsirannya Dr. Pak Bambang Nursenan, tetapi sesungguhnya saya juga menggali. Makanya tadi saya itu memberikan suatu perbandingan dengan yang gali. Contohnya, saya beri di sini bukan berarti saya tidak gali, saya beri Ya, boleh, gambaran. boleh. Silakan kok. Oke, ya. Kelihatan nggak? Aduh, sorry, inilah ya. Nah, Ya, sama seperti yang gali tadi, tafsiran itu sama. coba lihat Tetapi kok. kalau sorry, kelihatan nggak? Kelihatan, Ini kan kelihatan. memakai kata Muhammad ya. Ya, 673D-nya Nah, coba diklik kok. bentar ya. Iya, iya. Ya, ya. Itu nggak bisa diklik ya? Nggak Nggak bisa. muncul. Oh, kok buka di Alkitab Sabda kok. Jangan itu kok di mana itu? Iya, Alkitab Sabda ini. Oh, enggak Alkitab Sabda online kok. Kok punya yang ini website. Itu Oke, bentar. nah kita di PDF sama-sama, maksud saya biar kokoh yang buka, kokoh yang baca, biar tidak ada fitnah di antara kita. Alkitab Sabda Bentar, online bentar. kok. Bentar, Ya, bentar. siap Nah, di kok. Sabda online itu ada dua versi. Sorry. Ya, silakan. Ada dua versi. Itu ada sabda apa ada sabda yang memang tafsiran bebas. Tetapi yang saya punya ini, iya serius. Baik. Tapi itu yayasan Jadi resmi loh yang kok. saya punya, Kok yang saya buka ini yayasan resmi, yang mana yayasan ini tertulis ya di Kemenkumham, jelas loh. Kalau ini dia berdusta itu bisa dituntut loh. Ya, sudah Oke, tertulis di jadi saya tidak Kemenkumham. masuk di situ. Ini oke, coba saya buka ya. Oke, dari mana Alkitab Sabda ya? Oke, Alkitab Sabda. kita lebih Ya. Oke. Makanya saya tunjukkan tadi datanya dari Kristen biar tidak ada fitnah di antara kita. Wah, ini datanya palsu Nggak atau apa. apa-apa. Iya, jadi itu data dari Kristen sendiri. Kalau ini Ya. website abal-abal itu yayasan itu bisa dicabut kok. Kalau memang tidak ada Oke, yayasan itu ya saya bisa. paham itu yang AA lihat itu ini, bentar ya. Ya, coba dibuka kok. Saya tidak mau entah abal-abal itu, entah apa, saya tidak mau itu. Iya, siap. Tapi saya memberi suatu bentar. Oke. Oke, Yang coba. AA lihat ini kan? Ya, coba kok buka Ini nih. belum saya buka ini. Ya. Bentar. Ini yang AA lihat kan? Alkitab online. Bukan itu kok. Nah, bukan itu. Iya. Bukan itu, tandanya bukan itu. Websitenya bukan. Oke. Bukan. Coba kok ke bawah. Nah, ntar yang saya buka, ntar sebelum masuk saya situ, yang saya buka ini dan sering saya pakai ini. Nah, ya itu. Nah, itu yang saya buka juga. Sekarang coba kok buka. Oke. Nah, itu yang Koko pakai dan saya pakai. Nah, kan Sabda sama kan? Sekarang Kidung Agung 5 ayat ke-16 kok. Nah, itu kan yang Koko pakai. Jadi yang Koko pakai itu kan? Ya. Sama, berarti ini yang benar kan kok, bukan yang di awal tadi kan? Baik. Kokoh buka Kidung Agung 5 ayat ke-16 sekarang. Itu sama datanya dengan yang saya bawa. Saya nggak pernah bawa yang tadi. Yang ini yang saya buka. Nah kan sama kan? Oke. Iya, sama. Itu yang saya bilang tadi, sama juga seperti yang saya buka itu tadi. Sekarang Kokoh ke bawah ada leksikon itu di bawah. Yang saya tahu. segala sesuatu menarik itu di atas kok. Di atas. Oke, segala sesuatu ini. Nggak kelihatan nah itu 04261 yang padanya menarik. Ini. Nah, klik. Iya. Ya, klik kok. Oke, nah, saya tahu, sama kan? Tahu. Baik, ya, sekarang sama. Ya yang tuotnya 673D. Oke. Nah, di kursornya aja tuh, kursornya kok. Kursornya jangan diklik, kursornya aja. Nah, kita lihat tuh. Bener kan sama kan? Coba Koko dekatkan. Sama. Tapi kita lihat dulu yang lain ya. Oke, and the name siapa itu? And the name siapa kok? Coba Koko baca dulu di situ. The Arabic Hamidah main price and the name siapa kok? And the name and the name siapa? Muhammad. Muhammad, bukan Paulus, bukan Yesus, tetapi Muhammad di situ kok. Baik, silakan apalagi kok. Nah, sekali lagi saya bilang, iya. Ini kan gambaran secara yang abang lihat kan dari terjemahan aslinya, oke? Benar ya. Terus. Dan ini memang saya bilang, ini saya tidak berani membantah. Yang pertama. Tidak berani membantah, Masya Allah. Kokoh sudah membenarkan. Luar biasa Kokoh ini.
Tidak berani membantah kok ya. Luar biasa. Ya, yang pertama, kenapa saya tidak berani membantah? Yang pertama, saya udah bilang tadi, kembali lagi, ini tidak tertuju terhadap kita nubuatan. Oke. Paham? Boleh Yang sekarang? kedua, Baik. ini konteksnya tentang pujian berbicara birahi. Nah, makanya saya bilang tadi, kembali lagi saya nanti. Makanya kalau saya ulang lagi nanti, saya nggak mengenakan. Ya, Kalau baik. Aanandar memakai dan memaksakan, yang pertama, yang kedua, ini tertuju seorang birahi. Baik. Tapi artinya kan Walaupun ya, ini Kokoh, kata ini, ya, tapi kan artinya bukan hanya birahi, ada yang dicintai, ada yang paling berharga gitu kan. Coba Kokoh buka di situ leksikon saya 04261. tahu, Ya kan? saya Mm, tahu mm. itu berharga, Nah, dicintai, nah, birahi. Itu bukan berarti artinya, oh, kalau ini saya maaf ya, ya boleh contoh, boleh kok. saya kasih nama Ananda Raja. Boleh boleh. Nah, kalau seorang perempuan berarti berbirahi kepada Ananda. Seorang perempuan mencintai Ananda. Uh, Seorang perempuan, ya ini kalau kita menariknya, karena tadi saya udah sampaikan ya, ini oke, boleh Aan bilang ini pokok ini ngeyel, terserah. Tetapi sesuatu hal sekali lagi saya bilang, kalaupun Aan berperang apa mempertahankan ini kitab bukan kitab nubuatan. Berarti bisa jadi kalau seandainya Aan mempertahankan ini tertuju kepada Muhammad dan ini bukan tertuju kitab nubuatan. Masya Sekali Allah. lagi, ini kita puisi. Oke, jadi saya tidak, mengapa saya katakan tadi saya tidak berani membantah, bukan berarti saya berkata saya takut kepada enggak. Itu pemahaman, oke, penggalian aslinya dan lain sebagainya, terserah. Tetapi secara translate Indonesianya, contohnya tadi ini ya contohnya, Tapi seperti yang kita Kokoh, bilang ya, Kokoh, coba entar, buka sorry, lagi kok yang tadi kok. entar 5 menit ya contohnya. Baik, baik, silakan kok. Seperti yang bilang ya, sorry. Nah, nah, di dalam terjemahannya kan begini. Contohnya mana ini? Sorry. Baik, tenang aja Kokoh. Kokoh ini. Tenang aja kok, tenang kok. Sorry. Ya, kalau Koko kan sama saya bukan kenal satu pertemuan, sudah kenal lama kan. Tenang, saya nggak bakal Nah, ini nggak yang saya bakal bilang tadi. ya baik, nggak bakal bantah, nggak Kenikmatan, bakal memotong. Silakan kok berharga, lanjut kok. harta benda, Ah, barang-barangku yang berharga, indah-indah. Nah, ini menarik, milik yang paling indah, ingin dan makanya saya bilang konteksnya ini berbicara tentang keinginan birahi. baik. Coba kok bacakan yang tadi lagi kok dong kok, biar teman-teman tadi agak burem kok yang di dalam leksikonnya kok. Oke, mana? Ya, Oh, terjemahan aslinya. ya terjemahan yang Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16 yang segala sesuatu padanya menarik kokoh bacakan lagi tadi agak goyang-goyang kokohnya yang kelihatan biar Ya, kalau saya yang menunjukkan kan mungkin teman-teman Kristen nggak percaya ini kan seorang gembala sendiri yang menunjukkan gitu loh ya kok iya, silakan tapi kok saya tunjukkan ini kan bukan berarti ini memberikan suatu pembenaran iya bukan bahwa kita kan tertuju kepada Nabi Muhammad. baik itu kan kita sudah sepakat di awal kita sepakat untuk tidak sepakat kan kok kokoh kan tidak Iya, sepakat kalau kokoh sepakat ya berarti kokoh muslim dong silakan kok iya. ditunjukkan Oke, kok yang mana ini? Yang mana yang ini? yang tadi kok yang Hmm, Muhammad itu kok yang Kidung Oke. Agung pasal 5:16 yang ada tuotnya ada leksikonnya itu loh kok Ya, 04261 ini soalnya saya ini HP murahan, jadi kurang. ah masa gembala ya kok ini jangan tawadu kok terlalu nah Nggak percaya, laptop saya ini ah, lihat, laptop saya kebakar tengok dah. oh iya Hmm. iya baik. Masih ingat nggak kasus waktu teman hamba Tuhan dibunuh, Heeh. yang Gimana tuh? pernah dibunuh, yang di Ya, Palembang, apa tuh? Saya lupa kok. Kasus mana yang itu? pernah yang viral itu dibilang wanita cantik, Oh, yang calon pendeta cantik. oh iya yang calon wanita yang pendeta itu ya, sama pacarnya Ya, itu ya. ini kan. Ya, tapi bukan pacarnya yang bunuh dia. Oh, ini kan ini laptop saya tengok. Nah, Oh iya iya iya. Waduh, jadi kebakar ya kok. Tapi masih bisa hidup ya kok. jadi inilah yang menyelamatkan kita dalam membuat sesuatu hal kebenaran Ya, melalui Masya.
membuat khotbah dan sebagainya. Jadi Oh, jangan, walaupun Aan bilang masa pendeta begitu, tidak semua Aan. baik, baik. Kembali dari itu tidak Baik, setuju. Oke. pendeta Kokoh memang pendeta yang jujur ya, sampai laptopnya sampai seperti itu ya. Baik kok, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada jemaat yang kemudian menghadiahkan Kokoh laptop ya, Koh ya. Enggak, ini saya sampaikan ini bukan berarti ada yang berpartisipasi berbelas kasihan, bukan, bukan. Siap, Bukan. siap kok. Baik, baik. Semua. Mohon maaf Koh. Sekarang Iya, kembali ke tema Koh. 04261 ada tuotnya Koh. Kokoh ya, baca tuotnya. Nah, tuotnya itu bisa dibolkan Koh. Tuotnya Koh. ya. Saya orang kurang pandai bahasa Inggris, enggak apa-apa, Iya, baca aja. baik. Oke, Kokoh geser ke kiri. Geser ke kiri HP-nya, Ya, HP-nya Koh. Nah, siapa? itu Entar, kan. entar. Nah, Kokoh Saya bold dulu. Oke ya, saya bacakan ya. The Arabic Hamidah main price and the name siapa kok di situ? Oke. The name siapa kok? Muhammad, Muhammad kan? Muhammad, Oke. oke, Jadi the Muhammad, name-nya Muhammad. Baik. Oke kok. oke, Nah, di situ namanya adalah Muhammad ya, Ahmad Mahmad begitu. oke. Oke. Silakan Bentar ya. kok, balik lagi kameranya. Iya, baru. Sorry, saya sambil ngecas soalnya. Oh, sambil ngecas. Siap, siap, siap. Ini seorang hamba Tuhan ya, calon pendeta ya kok ya. Calon Ya, ya, belum ya, ditahbiskan ya. Tapi Kokoh di mana ini? Tinggalnya Kokoh? Di Belitung ya? Ah, saya lupa. Bengkulu ya? ya. Oke, Bengkulu ya, Masya Allah. Jadi begitu kok. Oke. Kalau saya lihat bahwa di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 10 kan itu Daudi cafe adom dagul merbaba. Kekasihku kulitnya putih kemerah-merahan di antara 10.000 orang. Dan Oke. satu-satunya manusia yang membawa 10.000 orang dan kulitnya putih kemerah-merahan adalah Nabi Muhammad. Tadi Kokoh mengatakan, Nandar, Nabi Muhammad kemerah-merahan, Musa bercahaya. Nabi Muhammad membawa 10.000 orang. Nabi Musa lebih daripada 10.000 orang. Justru karena Nabi Musa lebih daripada 10.000 orang, karena Nabi Musa bercahaya, justru tidak menggenapi oleh Nabi Musa. Yang membawa 10.000 orang hanya Nabi Muhammad dalam peristiwa Fathul Mekah. Yang kulitnya putih kemerah-merahan hanya Nabi Muhammad di dalam hadis yang sahih Bukhari. Begitu kok. Oke. Bahkan di ayat ke-11-nya, ya Oke. gimana Kang? Satu Lanjut, satu lanjut. lagi. Di dalam ayat ke-11-nya, rambutnya hitam bergelombang, mengombak. Dan Nabi Muhammad di dalam hadis Ya. yang sahih, saya yakin di antara 2.800 orang ini ada ustadz, ada kiai. Kalau saya bukan ustadz, Oke. kalau saya yang bukan kiai, ustadz yang paham pasti akan membenarkan saya. Nabi Muhammad itu kulitnya hitam mengombak. Ini bukan suatu kebetulan semata dan memang merujuk kepada Nabi Muhammad. Kemudian Kokoh tadi mengatakan itu perikopnya begini dan begono. Perikop Oke. itu tambahan dari LAI untuk menjelaskan kepada umat ini loh. Kalau dalam original teksnya tidak ada. Gitu. Oke. Dalam original teksnya tidak ada. Lalu tadi Kokoh mengatakan, Nandar, AA Yonat, ini bukan kitab nubuatan. Ini kitab Kokoh. Saya tahu. Di dalam perjanjian lama menurut Kristen, di dalam tanah menurut orang Yahudi, tanah itu kan artinya ada nih, Torah. Torah itu 5 kitab Musa. Ada Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, 5 kitab Musa. Ada kemudian Ketubim. Ketubim itu ya tadi Sefer Tehilim, Mizmor Dawud, Kidung Agung. Itu bukan kitab nubuatan. Loh, bagaimana Nandar? Tapi kenapa Kristen juga mengutip kitab Mazmur? Kitab Mazmur bukan nubuatan, Mazmur kitab pujian. Tapi banyak orang Kristen yang mengutip kitab Mazmur. Salah satunya saya contohkan nih. Katanya bukan kitab nubuatan, tapi dalam Mazmur dikutip juga oleh teman Kristen. Contoh nih. Oke. Di dalam Mazmur ya, yang Yesus jubahnya dibagi-bagikan itu dalam Mazmur kan? Itu bukan nubuatan kan? Tapi kok berbicara tentang nubuatan. Nah, sama dengan Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16 itu kitab puisi, tapi berbicara tentang nubuatan. Kitab Mazmur, Mizmor Daud, kitab pujian, bukan kitab nubuatan, tapi berbicara tentang nubuatan.
Saya yakin kokoh banyak itu ketika berkhotbah Ya, mengutip Kidung Agung kan. Mazmur saya contohkan nih. Mazmur ya. ya. Mazmur 91. Nah, contoh nih kok. Mazmur 91 ya. Mazmur 91 ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini ada tanda bintang kok. Tanda bintang ini merujuk kepada apa yang dikatakan di dalam Matius 4 ayat ke-6. Sebab ada tertulis tentangmu, ya, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, mereka akan memata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Ternyata dipakai juga sebagai nubuatan, sebagai rujukan atas apa yang terjadi sama Yesus. Nah, saya mengutip Solomon juga atas apa yang terjadi pada Nabi Muhammad. Apa yang terjadi pada Nabi Muhammad? Membawa 10.000 orang pada peristiwa Fathul Mekah. Kulitnya putih kemerah-merahan itu nggak bisa digenapi oleh siapapun. Membawa 10.000 orang, kulitnya putih kemerah-merahan, nggak bisa itu. Dan satu hal kok, di dalam kitab Wahyu pasal ketiga ayat kitab Wahyu pasal 3 ayat ke-14, di situ juga ada Nabi Muhammad. Di situ apa? Saya bacakan nih. Di dalam Wahyu 3 ayat ke-14, nubuatan Nabi Muhammad juga itu sebetulnya. Wahyu 3:14. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Yunaninya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dalam bahasa Yunaninya, kaito angelo tes eklesia, saya tunjukkan aja deh, takut dikira bohong. Wahyu 3:14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kaito angelo tes eklesias Laodikion grapson tadelegei ho amen, ho martus, ho pistos kai aletinos he arke ketisios tauteo. Kokoh, satu-satunya manusia di muka bumi yang digelari Al-Amin, baik oleh kawan maupun lawan, hanya Nabi Muhammad. Makanya dikatakan dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Ada sebagian kaum muslimin mengatakan Nur Muhammad. Makanya dalam keyakinan kami, ketika Adam berbuat dosa, dia bertobat kepada Allah. Rabbana dzolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menggunakan sebuah wasilah. Wasilah apa? Adam pada saat itu melihat pintu sorga. Ternyata terpampang tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adam bertobat kepada Allah menggunakan wasilah. Wasilah apa? Nama Nabi Muhammad. Makanya di dalam kitab Wahyu, Al-Amin adalah permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Nur Muhammad sudah ada sejak dahulu. Makanya kok Yesus hanya berani mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan sebelum Abraham ada, sebelum Nabi Adam ada. Sebelum Adam ada, aku sudah ada. Karena yang lebih dulu ada itu Nabi Muhammad. Cahayanya, nurnya, kebenarannya, rohnya. Terima kasih kok. Silakan kok. Saya hanya menanggapi ya kok. Oke. Sebelum saya menjawab dan memberi suatu pemandangan, yang pertama ini sekali lagi bukan saya takut ya. Besok kebetulan ada Natal sekolah minggu, saya melayani. Baik kok. Mungkin nanti kita paling lama jam 11 kita istirahat. Oh baik. Nah, yang pertama untuk memaparkan supaya lebih dalam bisa Anandar buka secara besar Kidung Agung itu apa. Itu sudah ada di Wikipedia, ada di apa itu tadi di kita Sabda ada, ya. Itu yang pertama. Terus kalau berbicara tentang wahyu dan sebagainya, mungkin itu kita udah jauh konteksnya. Tetapi sekali lagi saya katakan itu pemandangan dari Anandar. Saya tidak menolak, itu saya terima, welcome. Dan begitu juga dengan saya tidak memaksa untuk menerima apa yang menjadi pemandangan saya untuk menyatakan apa yang benar dalam hal kebenaran yang saya sampaikan.
menurut keyakinan iman Kristen. Nah, jadi dalam hal ini yang pertama, sekali lagi saya menegaskan, boleh Anandar sampaikan ini bukan tertuju kepada Yesus dan sebagainya, tetapi saya hanya mementingkan garis benarnya sebagaimana diskusi kita yang pertama tadi, ayat yang kita baca ini bukan tertuju kepada Nabi Muhammad. Ya, nanti bisa lihat ini garis besar ini, bahkan sesungguhnya secara real di dalam pasal 5 itu merupakan mimpi atau sebenarnya cinta yang ditolak. Ya, itu di dalam garis besar Kidung Agung itu. Bahkan kalau kita mendalami lagi, kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, itu bukan berarti serta merta oh ini oke, terserah. Tetapi apa yang saya sampaikan itulah yang menjadi suatu pegangan saya dan penyampaian saya terhadap Anandar dan teman-teman semua. Demikian Aan. Kalau berbicara tentang kitab Wahyu, seringkali saya bilang kalau dibahas itu boleh angkat lagi. Baik. Tidak menjadi suatu, karena saya tidak bisa dari ke sana ke sini. Baik kok. Bilang begini. Berarti kalau khotbah mengutip kitab Mazmur itu Baik. sesuatu yang salah. Baik. Mungkin dalam bidang kekristenan AA tidak mendalaminya lebih dalam, tetapi suatu waktu tidak ada yang mustahil, pasti AA tahu. Baik, dan baik, saya kok. percaya itu ada saja untuk memberikan suatu pemandangan yang indah. Demikian AA. Baik Koko, terima kasih Koko sudah berdiskusi dengan saya. Nanti ini nubuatan Nabi Muhammad dalam Kidung Agung pasal 5, 10, 11, dan 16 sudah saya sampaikan. Kita sepakat untuk tidak apa kok? Untuk tidak sepakat ya? Ya. Iya, jadi itu saya pemandangan Anandar tadi kan? Itu iya, pemandangan betul. itu pemandangan saya tadi sudah saya sampaikan. Betul. Kokoh pendapatnya begini, saya pendapatnya begitu. Ya, saya pendapatnya begini, Kokoh pendapatnya begitu. Pertahankan pendapat Kokoh, saya mempertahankan pendapat saya. Kita hanya mengedukasi, tidak ada kalah, tidak ada menang. Kita hanya mengedukasi. Biarkan penonton yang melihat. Nah, nanti saya merasa tertarik juga untuk membahas nubuatan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 12-13 untuk Nabi Muhammad, di dalam Yohanes 14 ayat ke-16. Gimana kok? Satu perikop ya. Yohanes 16. Tapi saya tidak janji, kembali lagi saya tidak janji. Iya baik, tidak janji, tapi nanti pas Kokoh misalnya, kan Kokoh juga nggak janji malam ini kan, tiba-tiba Kokoh naik, akhirnya kita terjadi sebuah diskusi. Nanti Kokoh mungkin sekarang lagi sibuk, Kokoh berkhotbah, melayani jemaat ya, mendekati Natal, mudah-mudahan lancar, dan nanti setelah ada waktu, saya berharap Kokoh bisa kembali lagi berdiskusi dengan saya. Temanya nubuatan Nabi Muhammad di dalam Gospel Yohanes pasal 16. Pasal 16 ayat ke, nanti silakan Kokoh tulis nanti biar Kokoh bisa menyanggah ya atau mempelajari juga. Yohanes pasal 16 ayat ke-7 sampai 3 sampai 1 perikop lah nggak apa-apa. Saya khususnya 6 ayat ke-7 sampai 13. Ini ya, Injil Yohanes ya. Ya, Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat 13 nubuatan bagi Nabi Muhammad sebagai roh kebenaran. Itu nanti Kokoh. Baik Koh ya. Kokoh, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Boleh? Iya, boleh. Tadi saya yang duluan, sekarang Kokoh duluan, nanti saya yang terakhir. Kan gantian Koh. Ya, silakan Koh. Baik, kita berdoa ya. Ya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur kesempatan yang indah ini kami bertukar pikiran dengan Pak Anandar dan kami percaya sesuatu yang baik akan terungkapkan bagi kami. Maka daripada itu Tuhan Yesus, kiranya setiap orang yang menonton, setiap orang yang memperhatikan, mereka juga belajar dan menelitinya. Karena kami percaya rahasia ilahi itu adalah curahan daripada Roh Kudus. Berkati Anandar dalam kesehatannya, berkati dia dalam pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya dan familinya. Kami yakin sebagaimana pemeliharaan yang sempurna kami pada hari ini,
demikian juga pada hari-hari berikutnya. Inilah doa kami, peristirahatan kami serahkan ke dalam tangan. Kiranya hari esok kami dapat bangun kembali dan dapat menghirup udara yang segar. Inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saya ke doa ya. Saya juga singkat doanya kok. Biasanya panjang karena ini penutup kan. Alhamdulillah hamdan Oke. katsiran thayyiban mubarakan fih wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kami, Nabi akhir zaman, Nabi yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, Nabi yang dijanjikan oleh para Nabi sebelum Islam ya Allah, sebelum Nabi Muhammad. Ya Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukilah kepada kokoh yang ganteng ini, seorang gembala, seorang calon pendeta, tunjukilah kepada beliau bahwa yang benar itu adalah Islam, mudahkanlah, lembutkanlah hati beliau untuk menerima kebenaran Islam. Wajahnya mirip kokoh Pelikso Tuhan, mudah-mudahan nanti imannya berganti seperti kokoh Pelikso yang sekarang sudah muslim. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada kokoh yang ganteng ini, ya Allah, bahwa yang sesat adalah sesat. Dan berikanlah kepadanya, kepada kokoh Aris kekuatan untuk menengkingkan, untuk meninggalkan, dan melepaskan segala bentuk kesesatan. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Warizkon toyiban warizkon toyiban wahalalan mubarakan. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang baik. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang berkah. Ya Allah, teman-teman kami, kaum muslimin wal muslimat yang sudah tap-tap layar. Teman-teman kami yang sudah ngegip. Teman-teman kami yang sudah bergabung di pojok kiri atas, ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak kepada mereka. Berikanlah kesehatan yang luar biasa kepada mereka. Yang sedang jomblo, mudah-mudahan Engkau memberikan jodoh yang terbaik buat mereka. Yang sedang sakit, Engkau sembuhkan ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khususon ila ruhi wal jasadi kokoh Aris, mudah-mudahan dilembutkan hatinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Kokoh, selamat istirahat, selamat menggembalakan para jemaat di esok hari menjelang Natal. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Terima kasih ya Koh. Sampai jumpa kembali, sampai bertemu kembali dengan tema nubuatan Nabi Muhammad di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat ke-7 sampai 13. Terima kasih kok. Silakan Kokoh. Oke. Ya, terima kasih. Terima Ya, kasih sama-sama. Ananda, terima kasih para penonton yang baik. Terima kasih Sama-sama kata-katanya. Kokoh. Oke, salam. Ya, terima kasih. Selamat malam Kokoh. Nah, kalau diskusinya gini kan enak. Nggak ada yang menghujat, nggak ada yang menyerang pribadi, saling menghargai. Coba Kristen semuanya kayak gini. Kan enak ya. Alkitab palsu tanda tanya. Nah, sekarang temanya kembali. Bersandar
Dindin ba dindin, dindin ba dindin. Dindin ba dindin, dindin ba dindin. Aduh. Nopi Adnan Muslim. Putra Senja Muslim. Sundari Muslim. Cahaya Redup Muslim. Mahardika Glow. Coba ini Kristen apa Muslim nih? Oke, layarnya saya kecilkan karena nggak open cam. Terima kasih teman-teman yang sudah nge-give, yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kalian masuk surga semuanya ya. Terima kasih ya. Terima kasih, berkah selalu buat teman-teman semuanya. Kita bersaling mendukung, saling berkontribusi. Kontribusi teman-teman yang sudah tap-tap layar, saya aturkan terima kasih. Yang sudah nge-give, terima kasih. Dan kontribusi saya tentunya dengan berbicara. Kita saling menguatkan, saling bersinergi untuk mensiarkan dakwah. Yang berbicara tidak lebih baik dari yang nonton, yang berbicara tidak lebih baik dari yang tap-tap layar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah adalah karena takwanya. Orang yang sedang berbicara di sini bukan berarti orang bertakwa, tetapi ini adalah bentuk giroh saya mensiarkan kebenaran Islam. Bukan berarti saya soleh, bukan berarti saya tamu ini sudah offline. Oh, tamunya. Meli. Arai Setia, Laskar API, terima kasih sudah bergabung. Laskar. Meli, Kristen apa Muslim? Huru-hara, terima kasih sudah bergabung. Meli, Meli. Oke, kalau diam saja aku turunkan ya. Mungkin orangnya tidur ya. Tadi nungguin kokohnya terlalu lama mungkin ya. Mangun aja, Chandra, Medo, Kedai, Dapa, Eros, Sitbe, Nopi, Julian. Julian ini Muslim apa Kristen? Julian, Kristen apa Muslim? Halo Bang, Ya, Muslim apa Kristen? aku Muslim Bang. Baik, room ini khusus untuk Kristen. Julian, ada yang mau disampaikan sebelum turun? Ayo kawan-kawan Kristen kita ucapkan asyhadu Allah bersama. Yes, sana nggak boleh gitu. Dalam Agak, dalam kita banyak. iya ya, baik, makasih Julian ya. Tak kira Makasih ya Bang. diapain, ya. Halo Kang Yan, aduh ngantuk ini Kang Yan, gimana nih? Wah, ini didominasi oleh Muslim nih, Kristennya nggak ada nih. Lelah, terima kasih. Tanda, wah, masya Allah, berkah selalu lelah sudah tercapai nih. Itu aja. Si Hotang. Si Hotang. Halo. Si Hotang. Pak. Bapak. Ya, assalamualaikum Bang Nandar. Bukan Kristen. Saya kira Kristen. Aku udah 2 kali nih Bang ditarik ke atas. Ini yang kedua kali nih. Saya Muslim Bang. Baik. Ada yang mau disampaikan? Iya, sehat selalu Bang Nandar untuk men-sharekan. Amin. Ya. Amin, terima kasih ya. Karena teman-teman Kristen gimana ini? Mana kok nggak ada nih? Baik Pak Siwatang, ada lagi yang mau disampaikan? Pak Siwatang. Terima kasih teman-teman, bunganya, bunga mawar merahnya, terima kasih, berkah selalu. Gimana Pak Siwatang? Ada yang mau disampaikan Pak? Enggak ada Bang. Ya, baik. Salam sehat aja. Amin. Tetap berjuang di jalan Islam. Amin. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih ya. Sehat selalu. Ya, Yo. selamat berjuang terus. Amin. Iya Bang. Berkah selalu ya Bang. Oke Bang, aku turun ya Bang ya. Ya, oke. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih teman-teman, bunga mawar merahnya. Ya, Masya Allah, antusiasnya banyak banget ini teman-teman ya. Mana nih teman-teman Kristennya nih? Nggak ada nih, heran nih. Teman-teman Kristen, naik dong. eh Teman-teman Kristen mana nih? Oke, oke. Cep shopping. Moh Said Palembang, izin naik. Sebentar ya, Pak. Ceptan, aduh susah kali namanya ini. Cepan. Muslim apa Kristen? Halo? Aduh, tidur ini kayaknya nih. Kenapa orang-orang terlalu lama menunggu paling ya tadi diskusi ketiduran ya. Aku tertipu di belakangmu, kau tinggalkan cintaku yang hanya kepadamu. Kartika, Muslim apa Kristen? Kartika, Anda naik ke pencet apa memang pengen naik? Kepencet bang. Oh, apa? Apa? Mau, Ya kepencet bang. oh, pencet. Kristen ya, Muslim? Saya Kristen bang. Oh, mau diskusi, Kartika? Atau mau tidur? Tentang apa ya? Suaranya coba di ini, kakak Kartika. Tentang apa ini bang? Saya tanya dulu nih, Kak Kartika baru bangun tidur atau mau tidur? Mau tidur. Oh, mau tidur. Mau diskusi dulu sebelum tidur ya? Mau? Ya boleh. Kak Kartika, bedanya Tuhan dan Tuhan itu apa sih, Kak? Kalau Tuhan yang Kakak agak berkuasa dikencengin, ya. Kakak dikencengin dulu dong suaranya. Iya kan? Saya doakan nanti mimpi indah. Tuhan dan Tuhan itu bedanya apa, Kak Kartika? Yang berkuasa. Enggak yang mana dulu nih? Yang Tuhan apa yang Tuhan? Kalau yang Tuhan yang berkuasa. Yang Kalau yang Tuhan yang pencipta alam semesta. Kalau Tuhan itu pencipta alam semesta, kalau Tuhan orang yang berkuasa ya. Sama seperti Ya. saya dulu, saya kerja di perusahaan Korea, ada Mister. Mister itu kan Tuhan ya. Bener nggak Mister itu Tuhan ya? Ya. Saya panggilnya Mister Tuhan karena dia yang berkuasa nyuruh-nyuruh saya. Hei Nanda, lihat anak-anak. Sibal, Simalama. Wah itu jadi dia yang berkuasa tuh nyuruh-nyuruh saya tuh. Nandar, cek anak-anak. Nah, berarti dia yang berkuasa, Tuhan ya. Tuhan itu yang berkuasa. Kalau Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Baik. Ini adalah saya memberikan makanan rohani kepada Kak Kartika sebelum tidur ya, Kak ya. Baik. Kak Kartika baru lihat TikTok saya atau sudah sering? Baru. Oh, baru. Baik ya.